kita harus memiliki sebuah perubahan nilai. Kehidupan kita harus mengalami perubahan nilai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam satu pelayanan konseling saya bertemu seorang ibu yang hancur hati karena suaminya mau menikah lagi. Dalam obrolan itu, ibu tadi bercerita, mengapa suamimu akan menikah lagi? Apakah ada masalah dengan pernikahan mereka? Sebenarnya hubungannya baik-baik saja, tetapi mereka punya masalah karena tidak punya anak setelah sekian lama menikah. Saya bertanya, apakah suamimu sebenarnya sudah dalam Tuhan? Sudah, tetapi kenapa dia memilih ingin menikah lagi? Yaitu Pak, alasannya hanya karena pengen punya anak. Lalu gimana keluarga dari suami? Mendukung, bahkan ibunya yang agak mendesak. Kalau mau menikah lagi cepat saja. Saya tanya lagi, apakah ibunya juga Kristen? Oh iya, rajin ke gereja. Tapi kenapa dia mendesak anaknya untuk nikah lagi? Karena ingin punya anak. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah nilai. Bagaimana orang menganggap anak itu begitu berharganya, begitu bernilainya. Sehingga apa yang dia imani ditabrak. Berarti bagi orang tuanya dan bagi pria itu, anak itu lebih penting daripada imannya. Lebih penting dari kebenaran firman-Nya. Dan ini ternyata tidak hanya 1-2 orang yang melakukannya. Bagaimana orang Kristen menabrak kebenaran firman Tuhan. Karena menganggap ada sesuatu yang sangat berharga yang dia ingin mendapatkannya. Dia tahu itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi dia memilih untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan firman Tuhan karena ingin mendapatkan sesuatu yang berharga bagi dirinya. Saudara-saudara, kehidupan Kristen seharusnya tidak seperti itu. Kehidupan Kristen itu harus mengalami perubahan nilai dalam masa-masa pertumbuhan kita. Urusan kita sebagai orang Kristen sebenarnya tidak hanya sekedar sebuah kegiatan yang sifatnya agamawi, sebuah ritual agama. Jadi kalau setiap bangun tidur kita berdoa, setiap mau tidur kita berdoa, setiap kita mau makan kita berdoa, setiap minggu kita beribadah. Itu sesuatu yang baik, tetapi tidak boleh nilai semua aktivitas rohani hanya sekedar sebuah tradisi agamawi. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Judul yang diberikan kepada saya adalah bahwa yang dahulu itu kuanggap rugi karena Kristus. Filipi pasal 3 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara perhatikan ayat ini. Apa yang dahulu kuanggap menguntungkan, kuanggap keuntungan. Tetapi sekarang aku menganggapnya itu sebuah kerugian karena Kristus. Sejak saya bertemu dengan Yesus Kristus, sejak saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus, maka apa yang dahulu, walaupun di masa itu, di masa lalu, kuanggap itu sesuatu yang menguntungkan hidupku. Tetapi karena Kristus, itu aku anggap sebagai kerugian. Ini artinya apa? Di dalam Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, kita harus memiliki sebuah perubahan nilai. Kehidupan kita harus mengalami perubahan nilai. Ada sistem nilai kehidupan yang sekarang itu menjadi dasar kita untuk menjalani hidup ini. Jadi bukan sekedar aktivitas agamawi atau ritual semata. Tidak, karena ada nilai hidup yang baru yang kita pegang, yang kita yakini dalam hidup kita. Apa yang Anda anggap bernilai dalam hidup saudara? Apakah anak seperti pria tadi, seperti orang tua tadi? Apakah pernikahan yang saudara anggap paling bernilai? Apakah pekerjaan? Apakah uang? Apakah status sosial? Apakah pelayanan? Apakah jabatan tertentu? Apa yang saudara anggap bernilai dalam hidup ini?
Biasanya apa yang kita anggap bernilai itu kan sesuatu yang kita anggap berharga. Karena kalau bicara nilai itu berarti bicara sesuatu yang berharga, yang kita yakini, itu sesuatu yang terbaik untuk diri kita menghayatinya. Itu menjadi dasar bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menilai sesuatu, bagaimana kita membuat keputusan, bagaimana kita memilih sesuatu, bagaimana kita menyikapi sesuatu. Itu adalah sebuah nilai. Apa yang kita anggap bernilai itu akan menggerakkan kita, akan mempengaruhi pikiran kita, akan membuat bagaimana relasi kita bersosialisasi dengan orang lain, atau bagaimana kita bekerja, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita melayani, mempengaruhi di masyarakat ini, baik Kristen atau enggak. Sebenarnya hidupnya digerakkan, diarahkan oleh apa yang dia anggap bernilai dalam hidup mereka. Sesuatu yang enggak bernilai pasti tidak akan membuat banyak orang habis-habisan di situ. Apa yang saudara anggap bernilai dalam hidupmu? Ketika apa yang saudara anggap bernilai itu akan hilang, saudara akan berjuang sedemikian rupa supaya yang bernilai itu tidak hilang dari hidupmu. Cuma pertanyaannya, bisa tidak kita berkata seperti Paulus, ketika saya berjumpa dengan Kristus, ternyata yang aku anggap bernilai di masa lalu, ternyata itu sesuatu yang merugikan hidupku. Karena ada perubahan nilai di dalam hidup kita. Siapa dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan proses dari yang lama berlalu, yang baru datang, itu melewati yang namanya perubahan sistem nilai dalam hidup kita. Kalau itu ada penghalang, itu biasanya pendekatannya pelayanan pemulihan. Pemulihan menolong orang supaya yang lama bisa berlalu, yang baru bisa datang. Untuk melewati perubahan itu mesti ada perubahan sistem nilai. Itu juga yang diingatkan Roma 12 ayat 2. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ada pembaharuan budi. Sistem nilainya diperbaharui dengan nilai-nilai yang baru di dalam Yesus Kristus. Pertumbuhan iman kita terjadi karena adanya perubahan apa? Nilai-nilai dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang punya iman bertumbuh, tidak bisa kalau saudara tidak mengalami perubahan sistem nilai dalam hidupmu. Kalau saudara masih menganggap nilai-nilai, kebiasaan, keyakinan yang lama itu sesuatu yang benar, yang harus dipertahankan. Padahal itu tidak selaras, apalagi bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau saudara masih mempertahankannya, maka imanmu tidak bisa bertumbuh menjadi sehat dan dewasa di dalam Yesus Kristus. Ada perubahan nilai-nilai kehidupan di dalam Kristus. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mengalami pertumbuhan iman yang semakin dewasa di dalam Kristus. Tadi ayat yang sudah kita baca tadi kan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Yang dulu mungkin bagus, yang dulu itu enggak salah, hanya basa-basi sosial saja. Apalagi yang benar-benar berdosa. Kita semua mantan pendosa. Seringkali kita tetap bisa berdosa, kita tetap bisa lakukan kesalahan. Kita masih kebawa kedagingan kita sehingga kita lakukan sesuatu yang jahat, melanggar firman Tuhan. Kita masih bisa seperti itu. Itu pun kan kalau dipikir-pikir keuntungan dong, untung enggak? Saudara nggak perlu kerja, mencuri, kemudian dapat uang banyak. Untung nggak tuh? Nggak perlu kerja sebulan, tetapi dapat duit lebih banyak dari gaji dengan cara mencuri. Mencuri keuntungan karena dapat kemudahan. Merampok apalagi, korupsi apalagi. Lakukan dosa itu kalau dipikir dari sisi manusia kedagingan kita, itu menyenangkan, itu keuntungan. Karena tidak perlu proses yang sulit. Semuanya sesuai dengan keinginan. Sesuatu yang membuat kita jadi enak merasakannya. Keuntungan. Baik yang berdosa maupun hanya basa-basi sosial, etika, atau yang lain. Kalau kita dalam Kristus itu kerugian. Kalau itu menghalangi kita untuk bisa bertumbuh dalam Tuhan lebih lanjut. Kita harus tegas dengan hidup lama kita. Kita harus tegas dengan apa yang kita yakini di masa lalu. Enggak semuanya harus dipertahankan kalau kita ingin berubah. Mengapa demikian? Mengapa
Yang dahulu itu menjadi kerugian bagi kita sejak kita bertemu dengan Kristus. Ada 3 alasan. Kalau kita baca Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 11. Ada 3 alasan mengapa yang dahulu itu menjadi kerugian bagi kita. Yang pertama, kita baca sama-sama yang di atas ya. 2, 3. Kebanggaan lahiriah yang kumiliki tidak bisa ku andalkan. Coba kalau kita perhatikan ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang yang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Kalau kita baca di ayat 1 sampai 3, kita tahu di situ ada guru-guru palsu. Bahkan Paulus keras itu berkata, anjing-anjing penyesat nih. Karena mereka menekankan, jadi orang Kristen itu tetap memberi perhatian pada hal-hal yang sifatnya peraturan agama yang lahiriah. Orang-orang Yahudi pada masa itu yang laki-laki harus disunat. Kalau ada bangsa lain ingin mengikuti, pindah menjadi ikut agama yang diajarkan Musa, maka mereka harus disunat. Demikian juga orang-orang yang percaya Yesus nih, orang-orang Yahudi, orang Kristen yang latar belakangnya Yahudi, mereka mengajarkan, kalau kamu percaya Yesus, kamu tetap harus disunat. Mereka menekankan pentingnya sunat, lebih dari fakta kebenaran bahwa penebusan Kristus itu sempurna dalam hidup manusia. Sehingga itu menyesatkan dan membuat bingung banyak orang Kristen. Mereka mulai membanggakan dirinya. Paulus makanya kemudian dia tegas. Kalau aku mau berbangga secara lahiriah aku lebih dari kalian semua. Kemudian dia sebutkan aku disunat pada hari yang ke-8. Berarti dia dibesarkan orang tua yang taat pada agama. Di peraturan Yahudi, peraturan agama, hukum agama mereka, umur 8 hari bayi itu harus disunat. Yang laki-laki harus disunat. Berarti kalau Paulus disunat pada hari yang ke-8 berarti kan keluarganya ini sangat taat sekali beragama. Aku punya keluarga yang taat beragama. Aku dibesarkan orang tua yang taat beragama. Kemudian aku dari bangsa Israel. Bangsa Israel berarti umat pilihan Allah. Aku bukan bangsa lain loh, aku juga bangsa Israel. Bahkan dia berkata, aku dari suku Benyamin. Saudara, suku Benyamin itu darah biru. Karena raja pertama yaitu Saul. Raja pertama Israel itu adalah suku Benyamin. Saul itu keturunan Benyamin. Berarti Paulus ini di tubuhnya Paulus mengalir darah biru. Aku bukan suku sembarangan. Nenek moyangku raja itu. Aku lahir dari keturunan raja. Dan ini suku yang kecil tapi pemberani. Dia berkata apa lagi? Soal pendirian hukum Taurat. Aku orang Farisi. Mau bicara soal kitab suci? Ayo ngomong sama aku. Mau bicara soal hukum agama? Ngomong sama aku. Sebab aku ini orang Farisi. Saudara, orang Farisi itu salah satu golongan yang masuk jadi majelis ulamanya Israel di masa itu. Jadi berarti itu ada satu kelompok namanya Farisi. Orang Farisi itu orang yang kalau sekarang istilahnya itu orang yang sangat konservatif sekali dalam beragama. Taat sekali di dalam mempraktekkan hukum agama, peraturan agama itu ketat sekali. Kalau mau bicara soal agama, aku lebih dari kalian. Aku tidak hanya jadi jemaat biasa. Aku tidak hanya seperti kebanyakan orang yang setia beribadah saja. Tetapi aku orang Farisi, tokoh agama. Lalu kalau bicara tentang kegiatan, aku menganiaya jemaat. Saudara, pada masa itu kita tahu bahwa orang-orang yang percaya Yesus itu dianggap aliran sesat. Orang yang percaya Yesus dikejar, kemana-mana dikejar, kemudian ditangkap, dianiaya, masuk penjara. Paulus salah satu tokoh yang menggerakkan penganiayaan terhadap orang Kristen. Berarti ini kan orang beragama yang radikal sekali. Paulus itu termasuk tokoh radikal. Radikal, nggak boleh ada yang berbeda. Kalau ada yang berbeda, dia akan tangkap satu-satu. Dia akan cari cara untuk bisa menganiaya dan menghabisi mereka. Berarti ini orang yang sangat radikal kalau mau bicara tentang kegiatan. Nah ini dalam konteks agama di kita sekarang berarti kan pelayanan tuh. Nah kalau mau bicara pelayanan, lihat aku nih. Wah aku radikal sekali, aku semangat sekali. Ini luar biasa. Tidak hanya itu, kalau mau bicara tentang apalagi yang terakhir, kalau mau bicara tentang mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat celah.
Kalau mau lihat hal lahiriah dari Paulus, apa cacatnya? Kebanggaan. Latar belakang keluarga luar biasa, status sosialnya tinggi, lalu status agamanya juga tinggi, bicara tentang kesalehan orang yang sangat saleh, bicara tentang pelayanan orang yang begitu bersemangat, militan sekali dalam melayani, bicara tentang orang baik, ini orang yang sangat baik sekali secara agama. Paulus berkata, kalau mau bicara tentang kebanggaan lahiriah, aku lebih dari kalian. Ini hanya sebagian dia cerita. Tetapi ketika aku bertemu dengan Yesus, itu ternyata sebuah kerugian. Karena apa saudara? Alkitab mengajar kita bahwa apa? Karena kasih karunia Allah kita diselamatkan oleh iman. Bukan apa yang kita upayakan, bukan pekerjaan kita. Karena kalau dasar keselamatan itu, dasar penebusan dosa itu, dasarnya adalah kebaikan seseorang, pekerjaan baik seseorang, status seseorang. Maka Alkitab sudah ingatkan kan di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Maka orang akan memegahkan diri. Sementara di surga tidak ada orang sombong. Karena surga itu semuanya pusatnya pada pribadi Yesus kan. Aku di sini karena kasih karunia Allah. Isinya adalah ucapan syukur. Isinya adalah bersyukur. Isinya adalah kebanggaan bukan kebanggaan pribadi. Kebanggaan karena kasih karunia Allah untukku. Indah. Kenapa dunia ini menjadi tempat yang tidak enak. Bahkan gereja, relasi sosial di pekerjaan, di masyarakat, atau di keluarga kita tidak menjadi tempat yang membuat nyaman kita. Membuat tempat yang membuat kita damai. Karena ada orang-orang tertentu suka memegahkan diri. Katakan tidak di sini. Gak yakin amat sih. Begitu ada orang yang memegahkan dirinya, menonjolkan dirinya, menyombongkan dirinya, biasanya relasi sudah gak enak. Hubungan sudah gak enak lagi. Lalu ada yang mulai tersinggung, ada yang merasa direndahkan, ada orang yang merasa tidak dianggap, ada orang yang merasa tidak dihargai. Relasi jadi tempat yang saling menyakiti. Karena memegahkan diri, perbuatan baik dan hal lahiriah tidak pernah cukup memenuhi standar kesempurnaannya Allah. Saudara pintar sekali waktu sekolah, nilainya 9,5, itu bagus nggak? Sangat bagus, tetapi sempurna nggak? Nggak sempurna, Allah itu sempurna. Kalau ingin menebus dosa kita, harus sempurna. Sebaik-baiknya orang tidak akan pernah sempurna. Tuhan maha sempurna, kita kan maha tidak sempurna. Kalau ketidaksempurnaan kita menjadi dasar, kita dikasih Tuhan. Kita diampuni Tuhan, kita diterima Tuhan, kita diselamatkan Tuhan. Betapa sombongnya manusia kalau berpikir dia bisa lakukan itu. Tidak, kebanggaan lahiriah kita tidak pernah bisa memenuhi standar kesempurnaan Allah. Paulus sadar itu. Semua kebanggaan yang aku miliki ini kerugian. Kita lihat alasan yang kedua, nanti akan terlihat tidak hanya merugikan, tetapi kenapa merugikan? Karena ternyata ada yang lebih mulia. Kita baca sama-sama, ya, yang nomor 2, 2, 3. Aku telah menemukan yang lebih bernilai dari kebanggaan lahiriah. Apakah itu? Coba kita baca ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Karena Paulus sudah menemukan yang lebih mulia, lebih bernilai dalam hidupnya. Bukan latar belakang sosialnya, bukan status sosialnya, bukan kepandaiannya, bukan kekayaannya, bukan kesalehannya, kebaikan-kebaikannya. Tetapi yang lebih bernilai itu apa? Pribadi Yesus Kristus. Karena aku telah mengenal pribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus lebih bernilai dari apapun juga. Begitu Paulus bandingkan hal-hal hebat yang dia miliki dahulu di hidupnya yang lama dibandingkan dengan Kristus yang mulia itu, dia berkata, aku menganggap semuanya itu sampah. Saudara, sampah di sini ada yang menafsirkan itu kotoran. Kotoran. Saudara, kalau namanya kotoran itu disimpan, dikoleksi atau dibuang. Dibuang kan?
Kalau ada sesuatu kita tahu kotor, itu pasti akan kita buang. Itu yang Paulus katakan. Karena aku ketemu Yesus Kristus yang lebih mulia, lebih bernilai dalam hidupku. Maka aku melepaskan semuanya itu untuk bisa memperoleh Kristus. Perubahan nilai yang sangat drastis sekali. Saudara, kalau tidak menganggap Yesus Kristus itu bernilai, mulia dari segala sesuatu yang saudara banggakan di masa lalu, saudara secara iman Kristen, saudara nggak bisa bertumbuh dengan baik. Karena saudara akan mendasarkan hidupmu pada kebanggaan lahiriahmu, dengan perbuatanmu, dengan kesalehanmu, bukan didasarkan pada kasih karunia dan kebenaran Yesus Kristus. Iman kita itu dasarnya harus dua, harus kokoh nih. Kasih karunia dan kebenaran. Dalam relasi-relasi kita dengan orang lain, relasi dengan diri sendiri, relasi kita dengan Tuhan, atau relasi kita dengan semua kejadian, semua hal yang ada dalam hidup kita, harus dasarnya kasih karunia. Kalau tidak, kesombongan yang muncul. Kalau di hati kita ada Kristus, kita akan mengalirkan kasih karunia Allah kepada orang lain. Termasuk ketika ada yang buat salah, mengecewakan kita. Kita akan lebih mudah untuk memaafkan orang tersebut. Kenapa rumah tangga berantakan? Kenapa rumah tangga enggak selesai masalahnya? Biasanya ada yang sudah tidak memberikan kasih karunia kepada pasangannya. Ada satu kisah saya pernah lihat tuh. Istrinya sejak nikah, sejak pacaran lah, dia tahu, istrinya ini tahu bahwa suaminya senang makan ikan. Setiap berdua makan ikan, dia selalu kasih suaminya kepalanya. Karena sejak pacaran, selalu kalau dikasih kepala kelihatan senang. Dikasih kepala terus itu. Sampai akhirnya suaminya setelah itu sudah sekian puluh tahun menikah, suaminya sakit. Istrinya merawat dia terus dan selalu menghiburnya, "Papa, cepat sembuh. Nanti kalau sudah mulai sehat, aku masakkan ikan. Kepalanya tetap untuk kamu. Walaupun sebenarnya aku senang sekali dengan kepala ikan, tetapi karena aku tahu kamu suka kepala ikan, aku relakan kamu yang nikmati." Ternyata dalam obrolan saat-saat kritis suaminya bilang, "Mama, sebenarnya dari ikan yang aku paling tidak suka itu sebenarnya kepalanya. Tetapi karena kamu yang memberikannya, aku belajar memahami bahwa kamu kan sudah berkorban, kamu kan suka, aku menghargai. Makanya aku nikmati. Jadi bukan kepalanya yang membuat aku bahagia kalau makan. Karena aku tahu yang memberikannya adalah orang yang mengasihiku dan rela mengorbankan yang dia sukai demi aku. Kalau Tuhan akhirnya beri aku kesembuhan, aku sembuh. Tetap jangan pernah berhenti berikan aku kepala ikan." Saudara, kasih karunia itu rela mengorbankan apa yang dia miliki. Mengorbankan perasaan, mengorbankan kepentingan, mengorbankan ambisi pribadi demi orang yang dikasihi. Kalau kita mengenal Kristus, kita mengenal yang paling mulia. Kebanggaan lahiriah menjadi merugikan karena itu merusak hubungan kita dengan orang lain dan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi di dalam Kristus kasih karunialah yang mengalir satu sama lain dan itu hasilnya pasti kebaikan. Ketika hidup kita dipenuhi dengan kasih karunia Allah, berarti kan kita dipenuhi oleh pribadi Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus penuh kasih karunia. Karena Kristuslah yang membuat kita hidup dalam kasih karunia. Karena Kristuslah yang menjadikan kita pribadi yang baru. Karena Kristuslah yang menempatkan kita dalam posisi sebagai anak-anak Allah. Karena Kristuslah kita menempati posisi sebagai anak-anak perjanjian yang mewarisi semua kekayaan surgawi. Karena Yesus Kristuslah kita semua dibenarkan di hadapan Allah. Padahal ada banyak kesalahan. Tetapi karena kebenaran Yesus Kristus, ayat 9 kan. Dan berada dalam dia, dalam Kristus. Bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Semua kebaikan Allah, kasih Allah, berkat Tuhan,
kepada kita, itu bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kasih karunia Allah. Amin. Kalau karena kasih karunia Allah, kebanggaan lahiriah itu akan merugikan. Karena akhirnya membuat kita bangga itu sombong. Kita justru kehilangan hal-hal terbaik di dalam Yesus Kristus. Karena iman, beriman. Yesus yang sudah melakukan semuanya sampai selesai di atas kayu salib. Kita mempercayainya, kita menerima pribadi Yesus, dan kita akhirnya menerima yang paling bernilai dalam hidup ini. Dan yang paling bernilai pasti kehidupan kekal kita. Amin. Saudara-saudara, yang ketiga. Kita baca lagi yuk, yang nomor 3, baca sama-sama, 2, 3. Menjadi serupa dengan Yesus Kristus adalah tujuan hidupku yang tertinggi. Saudara-saudara, apa tujuan hidupmu? Yang muda-muda apa tujuan hidupnya? Sekolah yang tinggi Pak, setelah sekolah ngapain lagi? Ya bekerja, kalau bekerja ya menjadi kaya. Kalau udah kaya, ya dapat istri cantik. Kalau udah dapat istri cantik, ya dapat anak-anak cantik. Kalau sudah punya anak, ya nanti mati masuk surga. Enak aja. Semua yang kita impikan itu sebenarnya hal-hal yang sementara. Tidak saudara. Bapak ibu juga membesarkan anak-anak. Tujuan utama membesarkan anak itu bukan jadi pengusaha sukses, bukan jadi profesional sukses, bukan jadi pejabat tinggi, bukan menjadi orang yang populer. Itu bukan tujuan utama membesarkan anak. Membesarkan anak itu tujuannya apa? Menolong anak supaya bisa bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Amin. Ini tujuan tertinggi. Mengapa Yesus Kristus datang di dunia ini? Supaya kita mengalami yang namanya pemulihan sebagai gambar Allah. Kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Dosa sudah merusak karakter kita, merusak sifat kita, merusak hidup kita. Yesus Kristus mati di atas kayu salib supaya kita bisa dipulihkan kembali menjadi serupa dengan gambar Allah. Dan Yesus Kristus adalah gambar Allah yang kelihatan. Kalau kita kan hanya manusia itu hanya serupa dengan gambar Allah. Yesus adalah gambar Allah yang kelihatan. Tujuan tertinggi hidup kita itu adalah menjadi serupa dengan Yesus. Allah adalah roh, tidak kelihatan. Tetapi firman Allah yang jadi manusia, Yesus Kristus, itu menjadi model utama. Kalau saudara ingin menjadi orang yang baik, belajar, melakukan, belajar, bersikap, dan memikirkan segala sesuatu seperti Kristus. Kalau saudara ingin menjadi orang yang sempurna, arahkan hidupmu semakin hari menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Sehingga dia berkata apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Tidak hanya mengenal tetapi bersekutu. Tidak hanya ingin mendapatkan berkat tetapi juga mengikuti jalan salibnya. Tidak hanya ingin yang enak-enak saja, yang baik-baik saja dari Tuhan. Tetapi juga siap ketika suatu saat kita harus alami situasi sulit karena kita ikut Tuhan. Apakah saudara hanya mau menerima yang baik-baik saja dari Tuhan? Ketika suatu saat saudara alami penderitaan, saudara tinggalkan Tuhan? Harusnya tidak. Karena setiap proses hidup itu bagian Tuhan membentuk kita, memperbaiki kita, memulihkan karakter kita, memulihkan keserupaan kita sebagai gambar Allah. Yesus melewati penderitaan, melewati jalan salib, sampai akhirnya dia masuk ke tempat yang paling dalam, yaitu alam maut. 3 hari kemudian dia bangkit, dimuliakan Bapa di surga. Itu adalah perjalanan hidup bagi orang-orang Kristen. Tidak semuanya baik-baik saja. Jadi orang Kristen itu tidak selalu baik-baik saja keadaannya. Jangan sampai kita hanya terhibur kalau ada pengkhotbah berkata, dalam Kristus apapun masalahmu selesai. Ya memang selesai, tetapi prosesnya saudara. Tidak selalu begitu ditumpangin tangan langsung sembuh juga kan. Dan yang sembuh, saya sangat percaya Tuhan itu bisa bekerja dengan cara-cara yang ajaib. Tetapi yang gak sembuh banyak. Ada yang didoakan, setannya langsung keluar. Tetapi ada juga yang didoakan, langsung kesetanan orangnya. Jadi setannya lebih banyak. Ada yang didoakan, masalahnya langsung selesai. Begitu amin, hari itu juga terbuka jalan keluar. Tetapi ada juga tuh yang masalahnya tambah banyak. Coba katakan bersama-sama, jadi orang Kristen. Coba sama-sama, jadi orang Kristen.
tidak selalu hidupku baik-baik saja. Tetapi dalam Kristus semua mendatangkan kebaikan. Lewat berbagai masalah yang kita hadapi, kita sedang diproses menjadi serupa dengan Kristus.